Walau alam, tapi Kalau saya Anda lihat kan pengamat, masa nggak tahu? untuk apa Biasanya saya kalau ditantang berdebat, Anda punya bukti. kalau saya melayani tantangannya itu berarti saya seorang aparat penegak hukum yang very very stupid. Loh, kalau pencuri semua mengaku penuh tuh sel. Lebih tepatnya kasus itu adalah kriminalisasi yang dilakukan terhadap saya dan terhadap Bambang Wijayanto. Pak, abang ini kan melewati 2 masa presiden ya, Pak SBY dan Pak Jokowi. Iya, 2 presiden ini bagaimana menyikapi menurut abang sikapnya terhadap KPK? ya sama aja menurut saya. Bang, ngomong-ngomong Pak Jokowi, ini ada harus klarifikasi, jujur ya. Yang tahu itu saya, Pak Jokowi dan Tuhan. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Erdogan? Berbicara dengan prasarana listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good people, pemberantasan kasus korupsi di Indonesia bukannya makin membaik. Setelah indeks korupsi Indonesia dinyatakan makin jeblok, kasus-kasus baru bermunculan, termasuk kasus yang melibatkan banyak aparat di kementerian dan lembaga lain. Untuk membicarakan bagaimana penanganan kasus korupsi saat ini dan fenomena apa yang terjadi sehingga kasus korupsi makin melanda ke segala lapisan, bersama saya saat ini sudah hadir Bung Abraham Samad, mantan Ketua KPK yang hingga saat ini tetap aktif menjadi pegiat anti korupsi. Apa kabar Bang Abraham? Alhamdulillah. Aduh. KD. Alhamdulillah. Disingkat KD. KD. Aduh. Tapi bukan Krisdayanti ya. Ya tadi saya pikir ini KD, Krisdayanti, ternyata KD. Jadi Bang? Bang Abraham berarti apa ya? Ekspektasinya kegedean. Yang datang dikirain yang cakep Krisdayanti. Ternyata yang datang kayak saya. Wah, lebih ganteng lagi. Alhamdulillah Bang, saya sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Abraham juga selalu Ya sehat. sama sehat, alhamdulillah. Bang, kita ngobrol tentang keseharian Bang Abraham dulu deh. Orang kan taunya Anda adalah aktivis anti korupsi. Ya. Bahkan menjadi ketua KPK termuda di tahun 2011 itu ya. Sekarang kegiatan apa nih? Saya kan background saya kan dari dulu itu kan advokat kan. Advokat plus aktivis juga. Jadi kegiatannya tetap di dunia itu ngajar, narasumber dan lain sebagainya. Jadi itulah kegiatan keseharian saya juga. Karena itu sudah menjadi bagian dari hidup saya kan Dede. Jadi nggak mungkin bisa ditinggal kan. Tapi masalah-masalah korupsi Tetap menjadi perhatian. itu tetap menjadi perhatian khusus. Jadi walaupun saya bilang sama teman-teman itu hari, walaupun kita sudah tidak di lembaga pemberantasan korupsi ANSI, lembaga penegakan hukumnya kayak KPK, tapi gagasan, pikiran, ide kita itu harus tetap berjalan. Jadi bagaimana caranya kita menjalankan gagasan itu lewat aktivitas kita di luar setelah KPK. Bang Abraham, ini obrolan kita kan namanya jujur-jujuran. Oke. Tahun Jujur 2000 itu hebat. Nah, jujur itu hebat. Itu kan ininya KPK ya. Ya. Tagline-nya. Tahun 2011 sampai 2015 ketua KPK. Ya. Boleh cerita dong sedikit apa sih ketika Anda meninggalkan KPK itu yang tersisa yang Anda sesalkan tidak terselesaikan? Oh banyak kan. Apa itu? Masih banyak menurut saya ya hal-hal yang harus diperbaiki, utamanya dalam hal pencegahan. Program-program pencegahan perbaikan sistem di kelembagaan, kementerian, pemerintahan kota, kabupaten, dan pemerintahan provinsi itu masih banyak yang belum terselesaikan. Menurut saya itu pertama. Kemudian yang kedua program Berarti yang pertama ini kalau saya simpulkan inilah yang menjadi penyebab sekarang rame. Ada korupsi, ada penyalahgunaan jabatan di lembaga-lembaga tadi ya, ya termasuk di pemerintah daerah karena tadi. perbaikan sistemnya belum selesai. Karena belum beres. Sampai Ya. sekarang tuh belum beres. Walau alam, tapi Kalau saya Anda lihat- kan pengamat masa nggak tahu? iya kalau saya lihat benar juga digade. Kalau saya lihat fenomena yang terjadi sekarang itu berarti belum beres. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada program dulu juga yang menurut saya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa itu? Yaitu pendidikan anti korupsi, pendidikan integritas mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Plus pendidikan anti korupsi berbasis keluarga dan komunitas.
Itu program yang menurut saya dulu pertama waktu periode saya itu kita canangkan. Dan itu benchmarknya kedua negara, Finlandia sama Jepang. Menurut saya itu yang belum terselesaikan juga. Oleh karena itulah menurut saya peran kita, pimpinan-pimpinan yang ada di luar, gagasan ide itu tetap harus menjadi bagian dari hidup kita. Kalau bisa dijalankan, terus dijalankan. Jadi itu yang belum sempat diselesaikan ya Iya, ketika belum sempat. keluar dari KPK. Nah, pertanyaan saya ini mungkin mewakili banyak orang juga. Sebenarnya KPK itu kan disebut lembaga independen, Iya. gitu kan. Dalam pekerjaannya sehari-hari, pengalaman Bang Abraham waktu itu ada tekanan nggak sih dari pemerintah, dari partai politik, dari DPR, atau dari institusi lain lah gitu, yang ya campur tangan lah setiap KPK mau menetapkan si A, si B, si C sebagai calon tersangka misalnya. Ini nggak boleh, gitu, ya, misalnya gitu. Ini harus dijawab jujur kan? Harus jujur, Ya, ini kan kalau jujur itu kejujuran. hebat. Oke. Jadi pada periode saya itu sebenarnya saya tidak pernah mengalami tekanan itu. Atau tekanan ada tapi Anda lawan. Mungkin bisa begitu, tapi itu kan terlalu heroik, Ah, terlalu arogan kayaknya. Kita menganggap diri kita paling hebat. Enggak. Tapi menurut saya perasaan saya tidak ada tekanan itu. Dan kalaupun ada tekanan itu kita abaikan saja. Gitu. itu termasuk ketika Anda menangani kasus besar ya. Iya. Coba saya tanya, menurut Anda kasus besar saat itu apa aja sih yang pernah Anda tangani? Ya itu kan kalau grand ya, yang mungkin yang Kang Dede maksudnya grand corruption mungkin ya. Grand corruption itu kan dua pengertiannya Kang Dede. Besar dalam artian jumlah yang dikorupsi, Sama kemudian yang kedua besar tokonya. besar tokonya. Jadi mungkin bisa saja kerugian negaranya kecil, tapi tokonya besar, untouchable, itu maka itu juga masuk dalam kategori grand corruption. Sebenarnya itu. Jadi bukan berarti grand corruption itu harus jumlah kerugian negaranya atau yang dikorupsinya itu besar, tapi bisa salah satunya dan bisa dua-duanya. Yang besar angka korupsinya kasus apa tuh zaman itu? Udah lupa juga saya, mungkin salah satu Senturi dan lain sebagainya. Kalau kasus Hambalang, ya mungkin juga agak-agak lupa, tapi kasus Hambalang ini nggak menyeret Anas Urbaningrum ya? banyak, termasuk juga Menteri Pemuda dan Olahraga, Oh iya, Andi Malarangin ya. terus Angelina Sondakh. Nasaruddin, ya banyak turunan-turunannya ya, gitu. Tuh, sekarang Pak Anas kan sebentar lagi keluar ya, dan katanya akan nantang Bang Abraham untuk berdebat soal kasus itu karena Iya. sprindik jam bocor itu. Itu gimana ceritanya? Untuk apa Biasanya saya? kalau ditantang berdebat, Anda punya bukti bahwa memang dia harus seperti itu menjalani Gini. hukuman seperti sekarang. Pertama, kalau saya melayani tantangannya, itu berarti saya seorang aparat penegak hukum yang very very stupid. Kenapa saya bilang very very stupid? Karena hukum sudah membuktikan kesalahannya. Mulai dari pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, tidak ada satupun putusan itu membebaskan Anas. Ingat, bahkan ketika dia kasasi dari banding naik kasasi, itu sempat ditangani oleh Hakim Artijo Al-Kausar. Itu justru hukumannya ditingkatkan, walaupun dia PK kembali agak turun. Itu artinya saya bilang apa? Seorang Artijo tidak akan mungkin bisa diintervensi. Seorang Artijo tidak akan mungkin. Semua orang tahu siapa Semua Pak orang Artijo tahu. Al-Kausar Jadi ya. katakanlah misalnya kalau Anda menduga-duga mungkin Beliau nih, biasanya malah menambah hukuman iya menambah. gitu kan. Mungkin nih KPK yang bermain loh. Justru ketika Artijo periksa, hukumannya lebih tinggi. Itu pertama. Jadi itu sudah membuktikan. Dan tidak ada satupun putusan dia dibebaskan. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau bicara bahwa tidak terbukti? Itu kan kalau orang bilang tidak terbukti itu kan asumsi. Tapi bukti itu harus diperlihatkan di depan persidangan. Dan semuanya sudah, sehingga persidangan dari pengadilan negeri sampai kasasi tidak pernah ada satupun putusan yang membebaskan Anas. Jadi agak lucu juga kalau saya mendengar orang-orang yang mungkin juga sarjana hukum terus dia bilang nggak punya bukti. Loh, kalau nggak punya bukti, Anas akan bebas. Nggak mungkin Nggak mungkin, sampai MK iya. ya. Artinya aja Perkaranya bukan. Itu dihukum pertama. gitu. Kemudian yang kedua, sistem di KPK itu beda dengan sistem yang ada di aparat penegak hukum lain, kepolisian maupun kejaksaan. Karena sistem di KPK itu ada kolektif kolegial. Iya. Jadi tidak mungkin seseorang bisa jadi tersangka atau naik kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan karena hanya maunya Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Nggak mungkin. Itu harus lewat panel.
Jadi lewat rapat pimpinan plus gelar perkara, penyidik penuntut umum yang terlibat. Jadi nggak mungkin satu orang menyatakan itu tersangka dan itu bisa jadi, nggak mungkin. Dia harus lewat rapat pimpinan gelar perkara, dan harus disetujui oleh semua pimpinan. Jadi Bukan hanya seorang Abraham Samad bukan seorang yang Abraham memutus, atau ya. bukan seorang Bambang Wijayanto. Jadi kan aneh menurut saya. Beda kalau di kepolisian sama kejaksaan itu bisa saja. Makanya kalau jaksa agung itu kan kepala kejaksaan agung, Kapolri, kepala kepolisian. Kalau itu kan enggak, ketua, karena ini sistemnya kolektif kolegial. Iya, iya. Jadi kalau orang yang memahami undang-undang KPK itu tidak akan mungkin terjebak dengan kampanye-kampanyenya orang-orangnya Anas, kan? Jadi hanya orang yang nggak tahu hukum itu yang bisa percaya. Karena kalau orang tahu betul undang-undangnya KPK loh, kolektif kolegial. Terus kalau dia bilang nggak punya bukti loh, kalau dia nggak punya bukti, dia pasti bisa dibebaskan di salah satu tingkat peradilan. Katakanlah kalau di pengadilan negeri dia dihukum, pengadilan tinggi dia dihukum, kasasi bisa saja dia lepas. Itu kan kasasi malahan waktu Artijo, hukumannya ditambah walaupun dia kembali melakukan PK, turun tapi tetap dinyatakan bersalah. Selesai sudah, ingkrah. Jadi apa yang mau dikatakan bahwa tidak bersalah? Artinya itu sudah selesai ini Iya, kasusnya. ini asumsi dan wajar aja orang melakukan pembelaan. Wajar-wajar aja sih menurut saya. Loh, kalau pencuri semua mengaku penuh tuh sel. Mak, ini kalau tadi ngomong soal grand-grandan tadi. Iya. Kalau grand yang pelakunya besar apa? Aduh, banyak kan Dede. Saya boleh nyebut nggak? Kalau kasus terakhir yang abang tangani itu, kasusnya Pak BG, Iya. itu termasuk yang besar ya, pelakunya. Iya, waktu kan itu- menteri ada beberapa. Alfian Malarangan, terus kemudian Surya Dharma Ali, kemudian Jirwaci, kemudian Ketua MK. Oh itu kan bayangin Ketua Mahkamah Konstitusi itu setingkat presiden. Itu juga kan Akhil Mukhtar. Banyak lagi yang lain yang mungkin saya agak lupa menyebutkan. Tapi kan setelah kasus waktu itu abang dan Pak BW menetapkan Pak BG sebagai tersangka, Iya. yang saya ingatnya, koreksi kalau saya salah, Iya. abang kemudian menjadi tersangka kasus lain, Iya. dan abang harus lengser sama Pak Betul. BW dari KPK. Iya. Benar nggak kasus ini dalam tanda kutip ya, polisi menetapkan Anda sebagai tersangka dan ternyata Anda kemudian tidak ada proses lanjut gitu? Iya. Itu bagian dari saling tekan antara kepolisian dan KPK saat itu. Lebih tepatnya kasus itu adalah kriminalisasi yang dilakukan terhadap saya dan terhadap Bambang Wijayanto Oleh terhadap kepolisian. walau alam termasuk mungkin ya. Jadi Tapi itu kan Anda ditetapkan sebagai tersangka di tanah ya, di Sulawesi Selatan dalam kasus KTP itu Iya. oleh kepolisian kan? iya. Oleh Polda Sulsel Iya. saat itu kan? Ya maksud saya kalau Kenapa nggak nyebut aja kepolisian kalau gitu? di lapangannya itu, tapi kan kita nggak tahu kalau siapa tahu ada lagi aktor-aktor lain di luar kan. Kalau itu pasti, itu kan sudah pasti karena kepolisian yang tetapkan kita kan. Tapi kan kita nggak tahu siapa tahu ada aktor-aktor lain juga di luar yang turut cawe-cawe saat itu. Iya. Nah, boleh nggak sih dijelaskan kasus 2 itu, pertama soal Spring Week, itu sebenarnya apa yang terjadi sehingga Anda waktu itu sempat diperiksa oleh semacam Dewan Kehormatan Oke, ya? Dewan KPK. Etik. Gimana Dewan Etik KPK? Jadi sebenarnya saya diperiksa dengan Pak Pandu, Adnan Pandu Praja, komisioner. Sebenarnya bukan saya ya, yang bocorkan itu sekretaris saya kan. Oh. Tapi karena saya seorang pimpinan maka saya diminta bertanggung jawab karena dianggap tidak prudent, tidak mengawasi sekretaris dan lain sebagainya. Sebenarnya intinya itu. Tetap Anda dinyatakan bersalah. Iya bersalah, ditegur kan karena tidak berhati-hati, tidak memberi bimbingan yang kuat mengawasi sekretaris. Sebenarnya saya bersama Pak Adnan Pandu Praja ini, tapi nggak ada masalah menurut saya. Dalam kasus kedua, kasus KTP, KTP itu kan kriminalisasi ya yang coba dilakukan bisa kepolisian. dijelaskan apa kriminalisasinya? Kriminalisasinya itu kan begini ceritanya. Saya dianggap punya kartu keluarga, memasukkan seseorang yang kemudian kartu keluarga itu dijadikan rujukan terbitnya KTP plus paspor. Paspor ya. Tapi saya mau bilang begini, kenapa nggak dilanjutkan? Karena nggak cukup buktinya. Kenapa saya bilang nggak cukup buktinya? Kartu keluarga
yang ditampilkan yang katanya itu kartu keluarga saya di satu lokasi, saya nggak pernah tinggal di situ. Itu ruko, itu tempat usaha istri saya. Jadi saya nggak pernah tinggal di situ dan tidak pernah punya kartu keluarga di situ. Yang saya punya kartu keluarga itu di rumah saya yang satu di Jalan Mapala. Tapi kartu keluarga itu terbit di Panakukang Mas. Itu memang milik istri saya, ruko. Tempat bisnis istri saya, punya butik busana muslim dulu di situ ya. Tapi ruko itu kan jadi kita udah jual. Iya. Kita udah jual. Jadi kalau secara hukum itu kalau kita jual, misalnya kalau saya jual tahun 2011 gitu kan Dede ya. Itu kan udah dijual 2011 terus kemudian terbit. Setelah saya jual misalnya tahun 2012, berarti kan semua hak kepemilikan itu beralih kepada orang yang membeli kan begitu. Semua hak dan kewajiban sudah beralih kepada yang membeli. Kemudian terbitlah kartu keluarga itu di tahun 2013. Padahal 2012 itu saya sudah 2007 gitu ya. Pokoknya 2000 saya agak lupa. Pokoknya sekitaran 2007 saya udah jual. Kemudian 2009 kalau nggak salah itu terbit kartu keluarga yang jadi masalah. Ada nama perempuan itu ya. Kan aneh. Barangnya sudah dijual sejak 2007. Terus kartu keluarga ini terbit 2009. Harusnya yang bertanggung jawab yang beli dong. Kan saya udah jual. Kan kesimpulannya Anda kasus itu dihentikan dengan cukup bukti. Iya. Dan Anda merasa harusnya Anda tidak bersalah ya. Iya, memang saya nggak bersalah. Tapi kemudian kan Pak Jokowi memberhentikan Anda dan Pak Bambang. Anda terima itu? Tapi saya lihat di situ di pemberhentiannya diberhentikan dengan hormat, dengan memberi apresiasi gitu. Tapi tidak selesai masa jabatan kan? Iya, nggak masa jabatan. Sampai akhirnya ditunjuk pelaksana tugas. Iya, jadi nggak ada masalah bagi saya karena sudah ada pengakuan bahwa diberhentikan dengan hormat, memberi penghargaan gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Menyesal ya ada. Menyesalnya kenapa, Kang Dede? Karena masih banyak program yang belum terselesaikan. Sebenarnya kalau ditanya menyesal, ya menyesal. Kenapa menyesal? Bukan menyesal karena jabatannya, tapi masih banyak program yang belum terselesaikan. Sebenarnya intinya itu. Pak, abang ini kan melewati 2 masa presiden ya, Pak SBY dan Pak Jokowi. Iya. 2 presiden ini bagaimana menyikapi menurut abang sikapnya terhadap KPK? Pak SBY seperti apa? Ya sama aja menurut saya. Tidak ada cawe-cawe? Nggak ada. Tidak pernah mengarahkan ini itu? Sama sekali enggak. Karena kan begini. Tahu yang namanya Alfian Malarangan? Tahu. Menteri Pemuda dan Olahraga. Semua kita tahu pada saat itu orang bilang ini anak emas SBY. Kan semua pada saat itu pokoknya orang selalu beda bilang, dengan Anas ya. Ya mungkin saya nggak tahu. Anak apa ya? Sama-sama lah mungkin anak emas karena bisa jadi ketua Demokrat. Tapi kita tetapkan jadi tersangka, nggak ada masalah juga. Kalau Pak Jokowi? Pak Jokowi kan saya cuman berapa bulan, nggak sampai setahun gitu ya. Tapi menurut saya sama aja juga, nggak ada intervensi. Dua-duanya menghormati independensi KPK ya. Menghormati penegakan hukum. Kira-kira begitu. Bang, ngomong-ngomong Pak Jokowi, ini ada harus klarifikasi, jujur ya. Ada cerita nih tentang waktu itu Anda ditawari jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi. Oke. Ada proses, tapi akhirnya kemudian Pak JK lah yang jadi cawapres tahun 2014. 2014 ya. Nah itu gimana ceritanya? Yang tahu itu saya, Pak Jokowi dan Tuhan. Ya apa cerita? Jujur-jujuran kan kaca kita. Iya, jujur lah. Jadi mungkin Kak Dede nanti bisa tanya sama Pak Jokowi. Sekarang saya nanya pada Anda karena di hadapan saya sekarang Anda. Kira-kira nanti kalau Pak Jokowi bilang, saya nggak pernah minta Pak Abraham jadi wakil presiden. Gimana tuh? Jadi saya harus dengar dulu dari orangnya. Kalau Pak Jokowi bilang oke, ya pernah gitu kan. Kan Pak Jokowi yang minta. Jadi gimana? Aku nggak ngerti. Yang benar, berarti benar ya Pak Jokowi pernah meminta Anda menjadi calon wakil presiden. Jadi begini kan, Dede. Dalam konteks ini, saya akan dalam waktu dekat, saya akan membuat sebuah buku. Wah, itu mantap tuh. Buku putih, dan akan saya jelaskan panjang lebar tentang situasi itu. Jadi kalau saya jelaskan sekarang, itu nanti
nggak surprise lagi bukunya. Jadi biarkan aku simpan dulu. Biar nanti kan Dede saya undang untuk launching bukunya. Ditunggu nih ya. Iya. Tapi cerita sedikit lah supaya ini bagian dari promo buku Anda. Enggak. Tapi benar ya, tapi jawabannya jujur nih ya. Anda pernah ditawarin menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Jadi yang tahu itu kan Dede, yang bisa paham itu Pak Jokowi, saya dan Tuhan. Oke lah, kita tinggalin soal politik ya. Saya tunggu nanti bukunya. Berapa Iya. bulan lagi tuh terbit buku? Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada awal melintang tahun inilah. Oke, Bang Abraham. Ini kita ngomong lagi soal korupsi. Iya. Bagaimana Bang Abraham melihat penanganan kasus korupsi sekarang di negeri kita? Kemarin kan yang terbaru sempat ribut soal indeks korupsi kita yang sampai Pak Jokowi juga marah yang Jeblok. jeblok. Kemudian sekarang ada kasus-kasus baru nih yang muncul. ASN, segala hampir semua lapisan terbukti melakukan belum lah terbukti melakukan pelanggaran. Tapi ributlah di masyarakat karena mereka flexing lah, mereka membangga-banggakan kekayaannya lah gitu. Apa yang terjadi sebenarnya dengan penindakan korupsi di negara kita ini? Menurut saya kalau kita merujuk di indeks persepsi korupsi kita, CPI kita, memang menurut saya ada sesuatu yang semakin buruk kan Dede. Apa itu? Sistem. Ya, jadi sistem yang ada di negara kita ini adalah sistem yang memproduksi kejahatan korupsi. Oke? Jadi kalau orang itu baik, ya, tapi dia tidak punya kemampuan lebih, maka ada kemungkinan dia akan terjebak di sistem itu. Sistem yang memproduksi kejahatan korupsi. Oleh karena saya bilang sistem, maka sistemnya diperbaiki. Makanya tadi di awal, waktu Kande tanya, ada nggak rasa penyesalannya karena ada beberapa yang belum terselesaikan. Salah satu program yang kita belum selesaikan itu memperbaiki seluruh sistem yang ada di kelembagaan, kementerian, pemerintahan kota, kabupaten, dan provinsi. Ini regulasi berarti ya? Ya, termasuk regulasi, termasuk kalau kita bicara sistem, pertama kita bicara regulasi, kemudian kita bicara tentang tata kelola. Itu buruk. Bahkan kalau saya sih berpendapat sistem itu, tata kelola itu, dia kayak mesin yang memproduksi kejahatan korupsi. Bayangkan kalau dia memproduksi. Sehingga tidak aneh ya, kalau perilaku korup itu terjadi dari atas sampai ke bawah. Iya, karena Dari sistemnya aparat pejabat tertinggi sampai ke bawah. Iya. Karena peluang itu diberikan oleh sistem, Iya. oleh regulasi yang tidak mensupport tercegahnya pelaku tindakan korup ya. Paling tidak fraud ya. Jadi ada sistem yang menurut saya sistem ini yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki tata kelola ya. Misalnya kalau kita ngomong Kementerian Keuangan, pajak, bea cukai, itu harus diperbaiki tata kelolanya agar dia menjadi sebuah sistem yang bisa mencegah terjadinya korupsi atau terjadinya fraud. Jadi ada sebuah sistem yang diperbaiki kalau kita bicara tentang Kementerian Keuangan, pajak, sistemnya itu harus diperbaiki supaya sistem itu tidak memproduksi kejahatan korupsi. Coba bisa dijelaskan apa yang harus diperbaiki? Sistem itu apa? Tata kelola. Tata kelolanya. Ya, jadi kalau kan kita melihat ya, kalau kemarin Pak Mahfud bilang itu kan mulai dari tahun berapa tuh ya, ada transaksi dari tahun 2012. Iya, banyak transaksi muncul. Dan saat itu Anda masih pimpinan KPK. Iya. Bisa dijelaskan nggak posisi kasus itu ketika salah satunya ya ada laporan kekayaan mencurigakan katanya dari PPATK dikirim ke KPK yang ya harusnya ditindaklanjuti oleh KPK saat itu. Nah, jadi aku mau luruskan nih. Nah, ngapa Jadi ya, bukan 2012 itu mungkin ya PPATK mengirim bukan ke KPK, ke Kejaksaan Agung kan Dede. Kenapa demikian? Aku harus luruskan nih. Di regulasi KPK kan si Rafael Alun sekarang kan baru eselon 3 ya. Di regulasi KPK yang lalu, KPK hanya diberi kewenangan untuk menangani aparatur sipil negara yang berkaitan dengan harta kekayaan penyelenggara negaranya itu mulai dari eselon 2 ke atas. Kenapa demikian? Karena kalau KPK dibebani untuk menangani masalah LHKPN
ASN, seluruh ASN mulai dari eselon 4, maka itu tidak akan mungkin bisa dilakukan KPK. Karena kenapa? Bayangkan kan Dede, eselon 3 saja itu camat. Berapa jumlah camat seluruh Indonesia? Oleh karena Rafael Alun itu eselon 3 ya. eselon 3 sekarang kan, dulu tahun 2012, saya bisa membayangkan, mungkin dia masih eselon 4. Jadi, itu bukan menjadi ruang lingkup, bukan menjadi domain KPK untuk menanganinya. Jadi laporan itu bisa jadi ada, tapi Kejaksaan memang Agung. tidak dihandle karena memang bukan kewenangan KPK. Begitu jawabannya. Iya, dan saya yakin PPATK tahu aturan itu dan dia akan mengirim ke Kejaksaan Agung. Plus tembusannya yang ke KPK. Jadi begitu sebenarnya mekanismenya. Karena Rafael Alun pada saat itu masih, saya pikir mungkin eselon 4 atau bahkan dia belum punya eselon. Kan banyak pegawai pajak yang belum punya eselon tapi posisinya strategis ya. Orang-orang yang pemeriksa pajak di bawah itu kan begitu. Jadi sebenarnya intinya itu kan Dedek menurut saya. Kembali ke soal tadi yang pajak ya. Oke. Nah, ramai ke soal kasus Rafael Alun. Kemudian sebelumnya kan banyak juga kasus ya. Yang paling ramai sebelumnya kan kasus Gayus. Artinya ini bukan kasus yang baru, berbagai Iya. terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Anda melihat Kementerian Keuangan, pemerintah, serius nggak nangani di kantor pajak ini? Apa Anda hanya melihat Ibu Sri Mulyani ini sibuk kebakaran jenggot ketika ada media memberitakan atau masyarakat meramaikan, tapi tidak ada perbaikan lah di situ, seperti Anda bilang tadi. Tata Iya, kelolanya. menurut saya begitu. Maksud saya harusnya dari awal itu ada goodwill ya, ada political will untuk memperbaiki sebenarnya supaya tidak terjadi seperti sekarang ini. Karena saya yakin setelah saya tidak di KPK itu kan pasti KPK selalu melakukan yang namanya supervisi kan Dede. Supervisi itu ke kementerian, lembaga untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem. Jadi saya yakin pasti KPK waktu saya sudah nggak di sana itu sering masuk ke Kementerian Keuangan untuk memberikan rekomendasi perbaikan di tata kelola pajak, bea cukai dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu tidak direspon atau tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadilah seperti yang sekarang ini terbuka. Sebenarnya kan peristiwa-peristiwa ini peristiwa-peristiwa mungkin dari tahun ke tahun selalu ada. Cuma ini kan baru terbuka aja kayak gunung es gitu ya. Kalau menurut saya. Nah, kalau ngomong gunung es, selain pajak nih, Bang Abraham kan orang KPK dari dulu aktivis anti korupsi. Yang potensial terjadinya fraud itu di mana lagi? Pajak, bea cukai, Dia mana lagi? BUMN? ya sektor-sektor penerimaan negara ya, revenue gitu. Nah, orang paling banyak membahas soal pajak dan bea cukai. Iya. BUMN menurut Anda seperti apa? Ya, Potensi seperti itu, coba dijelaskan. Di mana aja potensinya itu terjadi korupsi berada? pertama kan BUMN itu kan banyak unit-unitnya kan Dede ya. Ada BUMN yang mengerjakan infrastruktur dan lain sebagainya kan. Ada BUMN perbankan, ada BUMN yang bergerak di pangan dan lain sebagainya kan. Itu kan semua potensinya besar. Misalnya kalau pangan, pembibitan, kan gitu kan. Kemudian infrastruktur, BUMN infrastruktur, itu kan mengerjakan proyek-proyek nasional, multinasional, misalnya proyek-proyek infrastruktur dan lain sebagainya. Di situ potensi-potensi korupsinya. Kemudian BUMN yang lain. Karena BUMN ini kan sebenarnya core bisnisnya seperti agak mirip dengan private sector. Kan gitu kan? Tapi dia tetap dibawa oleh pemerintahan kan. Sehingga menurut saya memang bisa disalahgunakan sebenarnya. Bisa disalahgunakan oleh pemerintahan ini. Pemasukan dari BUMN itu. Artinya kalau gunung es itu Anda yakin besok ini setelah kebuka di pajak, kebuka di bea cukai, akan kebuka juga ini BUMN. Kalau ini tidak dibenahi. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Potensinya ada ya? Iya, karena kan saya tadi katakan kan Dede. Bukan cuma di Kementerian Keuangan, tapi hampir di semua sektor, itu sistemnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistemnya itu kadang-kadang ya saya bilang tadi, itu sistem yang kalau saya boleh katakan itu adalah sistem yang memproduksi.
memproduksi kejahatan korupsi. Jadi kalau misalnya Kang Dede orang baik terus masuk ke sebuah sistem yang memproduksi kejahatan korupsi dan Kang Dede tidak terlalu paham mekanisme yang ada di situ, tidak terlalu paham tentang core bisnisnya, maka kemungkinan besar Kang Dede bisa terjebak dengan perilaku-perilaku korupsi di tempat itu. Seperti begitu ilustrasinya sebenarnya. Kalau bahasa agamanya itu akhlaknya diperbaiki kan. Kita seolah-olah sudah membenarkan korupsi itu.